Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur. Pada kali ini saya akan mengangkat kasus yaitu penyebaran antraks di Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kade Romi Andika dengan NIM yaitu 2309511178. Saya berasal dari kelas A. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian antraks, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang latar belakang penyebaran antraks di Indonesia. Di Indonesia, antraks adalah penyakit zoonosis yang masih menjadi perhatian khusus oleh pemerintah, terutama di daerah yang memiliki populasi ternak besar, seperti sapi, kambing, dan domba. Penyebaran antraks di Indonesia sudah sangat lama, yaitu pada tahun 1884 yang penyebaran pertama kalinya itu berasal ditemukan di Lampung. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yaitu Bacillus anthracis. Bacillus anthracis merupakan bakteri penyebab antraks yang membentuk spora sehingga dapat bertahan lama di tanah. Karena sifatnya yang tahan lama, spora dapat tetap aktif dan berpotensi menginfeksi hewan ataupun manusia bertahun-tahun setelah terbentuknya spora tersebut. Antraks di Indonesia bukan hanya berdampak pada kesehatan hewan, tetapi juga menimbulkan risiko yang sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat karena penyebarannya yang sangat cepat, terutama untuk mereka yang terlibat langsung dalam peternakan dan pengolahan pakan atau daging hewan. Penyakit ini berdampak pada sektor ekonomi karena kematian massal ternak dapat merugikan peternak dan mengganggu sektor peternakan. Dan ada pun beberapa laporan menunjukkan adanya kasus infeksi pada hewan ternak yang kadang juga menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan ataupun produk hewan seperti daging dan lain-lain. Pada awal tahun 2024 sudah terjadi penyebaran antraks di daerah Yogyakarta, tepatnya di Gunung Kidul pada tanggal 14 Maret 2024. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang apa tuh antraks. Antraks merupakan penyakit zoonosis yang bersifat menular. Penyakit ini terdapat pada hewan dan menular kepada manusia lewat kontak dengan hewan dan hasil olahan seperti daging, tulang, tanduk, dan kulit. Umumnya, hewan terserang penyakit antraks karena terkontak dengan spora bakteri antraks ketika merumput atau memakan rumput. Hal ini terjadi karena rumput tercemar spora bakteri antraks yang terdapat pada tanah. Spora ini terdapat di tanah mungkin karena sebelumnya telah dikuburkan hewan yang mati karena penyakit antraks, namun penguburannya tidak sesuai dengan peraturan atau ketentuan keselamatan ternak. Nah, adapun potensi penularan antraks yang saya ketahui ada 3, yaitu pertama, penularan antraks bisa melalui air yang terkontaminasi oleh bakteri antraks yang sudah pertama dimakan atau diminum oleh salah satu hewan yang sudah tercemar atau terinfeksi antraks. Yang kedua, pastinya oleh hewan yang sudah terkontaminasi. Yang ketiga, tanah. Karena dengan tanah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bisa sebagai contoh sudah ada ternak yang terinfeksi dan dikuburkan tapi tidak sesuai dengan peraturan, maka tanah juga dapat terkontaminasi oleh virus antraks. Adapun jenis-jenis antraks yang saya ketahui ada 3, yaitu antraks kulit, antraks pada paru-paru, dan antraks pada saluran pencernaan. Adapun gejala pada antraks yang terjadi pada hewan, yaitu yang pertama, ternak yang terserang antraks biasanya mengalami demam tinggi pada awal infeksi.
Ternak kemudian mengalami gelisah, kesulitan bernapas, kejang, dan kematian. Selain itu, sering ditemukan adanya ekskreta berupa darah yang keluar dari lubang-lubang kumlah seperti hidung, mulut, telinga, dan anus. Pembengkakan pada daerah tertentu seperti daerah leher, dada, dan abdomen, dan sekitar kelamin juga sering ditemukan. Dan ternak kadang tidak menunjukkan gejala keluarnya darah dari lubang kumlah, tetapi muncul perut yang dampak kembung, napasnya terengah atau terengah-engah. Adapun gejala antraks pada manusia, antraks kulit, infeksi melalui luka yang terbuka di kulit merupakan transmisi yang paling umum terjadi pada manusia. Gejala yang muncul dari antraks kulit ini meliputi ruam, benjolan, dan kemerahan pada kulit yang disertai perih dan gatal, dan pada bagian tengah berwarna kehitaman. Selain itu, sering pula disertai dengan demam, lemah, mual, dan muntah oleh infeksi pada kulit tersebut. Dilanjutkan, adapun gejala pada infeksi antraks melalui saluran pencernaan meliputi gejalanya yaitu mual, muntah, diare yang kadang-kadang disertai darah. Yang ketiga itu infeksi melalui saluran pernapasan, ditandai dengan rasa sakit pada radang pada tenggorokannya, sesak pada bagian dada, dan kesulitan bernapas. Nah, sekarang saya ada sedikit kasus antraks di Indonesia yang berada di Yogyakarta. Bisa dilihat pada video. Wabah antraks ini terungkap setelah sebuah rumah sakit di kota Yogyakarta menyatakan ada warga Semanu yang meninggal karena terjangkit antraks pada 4 Juni lalu. Dinas Kesehatan langsung melakukan investigasi dan mendapati penyakit itu menyebar setelah warga yang meninggal tersebut menyembelih sapi yang mati karena sakit akibat antraks dan membagikan dagingnya kepada warga di sekitarnya. Akibat peristiwa itu, 85 warga terkonfirmasi positif antraks. 18 orang diantaranya mengalami gejala gatal dan bengkak serta ada benjolan di tubuh. Yang kontak dengan daging itu kami ambil semua sampelnya, darahnya itu ada 125 orang yang kita ambil. Dari 125 orang itu yang positif ada 85. Tapi yang bergejala itu ada 18. Menurut Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunung Kidul Wibawanti Wulandari, sejak November 2022 hingga Juni 2023, tercatat 5 ekor sapi terkonfirmasi positif antraks di Gunung Kidul. Pihaknya telah melakukan upaya meminimalkan penyebaran dengan menyuntikkan antibiotik pada ternak dan mengawasi lalu lintas ternak. Waktu ada kejadian sapi mati mendadak, kita sudah anjurkan selalu untuk dikubur saja. Tapi ternyata kan yang namanya masyarakat, sehingga masyarakat itu lupa bahwa mungkin juga karena pertimbangan ekonomi, teori butuh dan sebagainya, ya tetap terus dimakan. Penyakit antraks bersifat zoonosis, menular dari hewan ke manusia tetapi tidak menular antar manusia. Penularan dari hewan pada umumnya terjadi melalui kontak langsung seperti bersentuhan dengan tubuh yang terluka. Sekarang kita masuk ke pencegahan penyebaran antraks. Menurut saya, antraks dapat diobati dengan melakukan pemberian antibiotik seperti penicillin, streptomycin, dan octreotracillin. Pencegahan antraks dapat dilakukan dengan vaksinasi setiap tahun pada daerah yang tidak bebas antraks. Pada daerah bebas antraks, tindakan pencegahan dilakukan berdasarkan pengawasan dan pengendalian masuk keluarnya ternak dan disertai dengan surveillance. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan dari presentasi saya dari awal. Antraks merupakan penyakit zoonosis yang dapat menimbulkan kematian pada hewan ternak dan dapat menular kepada manusia. Penyakit antraks disebabkan oleh bakteri, yaitu bakteri Bacillus anthracis, suatu bakteri berbentuk batang gram positif yang dapat membentuk endospora
Endospora Bacillus anthracis tahan hingga puluhan tahun di dalam tanah, sehingga merupakan sumber penularan yang sulit untuk dieradikasi atau dimusnahkan. Infeksi antraks pada manusia dapat melalui 3 jalur, yaitu per oral, per inhalasi, per cutan. Bacillus anthracis peka terhadap penisilin dan tracilin, sehingga merupakan antibiotik pilihan untuk mencegah infeksi antraks dengan cara menghindari kontak dengan hewan yang terangsang atau terkontaminasi virus antraks. Produk serta melakukan vaksinasi pada ternak yang rentan serta memusnahkan bangkai hewan penderita atau yang terkontaminasi antraks. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata saya aturkan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.